Halo Sobat Hobi, gimana kabar kalian? Ketemu lagi sama gua Noli. Nah, kali ini kita akan membahas untuk sobat-sobat hobi di rumah nih, dimanapun berada yang hobi mencari beasiswa. Nah, kali ini gua nggak sendirian lagi nih guys. Gua udah ditemani sama Mbak, siapa Mbak? Saya namanya Elvina. Nah, Mbak Elvina ini mungkin kalian entah mana duluan yang diupload sama si Aryo nih, Mas Aryo kita nih. Nah, nanti kalian bisa cek di konten yang lain. Mbak Elvina ini juga udah pernah kita buat kontennya sendiri. Nah, kali ini kita akan membahas tentang beasiswa. Seperti yang gue bilang, Mbak Elvina ini bekerja di Kementerian Kominfo di bidang apa, di Mbak? Badan Litbang SDM, jadi yang ngurusin tentang penelitian dan pengembangan SDM, komunikasi dan informatika secara nasional. Gitu. Nah, jadi kita akan mengulik sekarang beasiswa Kementerian Kominfo. Nah, bagaimana prosedurnya, terus bahan-bahan apa, dokumen apa yang harus dipersiapkan oleh pelamar atau aplikan. Nah, nanti akan dijelaskan sama Mbak Elvina. Dan juga jangan kemana-mana Sobat Hobi, terus mantengin kita karena ini bakal bermanfaat sekali buat teman-teman yang lagi mencari beasiswa. Oke Mbak, kita mulai aja ya Mbak ya. Oke. Jadi Kementerian Komunikasi dan Informatika ini menyediakan beasiswa, namanya ada nama khusus nggak sih? Beasiswanya sebenarnya kita tuh ada program beasiswa S2 luar negeri Kementerian Kominfo. Terus kita juga udah buka satu program beasiswa lagi untuk beasiswa S2 dalam negeri Kementerian Kominfo gitu. Nah, jadi beasiswa Kominfo itu kebagi dua, untuk dalam negeri ya, dan untuk luar negeri. Gitu. Nah, kali ini kita akan coba ngulik-ngulik spesifik untuk yang luar negeri dulu ya guys. Nah, untuk pelamarnya sendiri itu mesti PNS atau bisa orang umum nggak sih? Kalau pelamar kita terbagi menjadi dua target ya. Jadi untuk program beasiswa S2 luar negeri itu terbuka untuk satu ASN sama anggota TNI dan Polri, jadi lebih ke pemerintah. Terus kemudian satu untuk masyarakat umum. Nah, masyarakat umumnya siapa aja? Masyarakat umumnya tuh yang mereka punya latar belakang pekerjaan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dan pelaku startup lokal. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ada yang kerja di misalnya Gojek nih, berarti kan dia masuknya ke sektor TIK, dia pekerja di sektor TIK, bisa banget apply. Atau misalnya punya lagi building atau establish startup, udah punya pengalaman kerja selama 2 tahun, bisa juga apply untuk program beasiswa ini. Nah, apakah misalnya teman-teman yang S1, walaupun dia ada baru tamat dari S1 nih Mbak, tapi mereka backgroundnya itu informatika atau sejenisnya, apakah juga bisa melamar? Kalau baru tamat banget nggak bisa, karena ini adalah pengalaman kerjanya minimum 2 tahun, itu mutlak. Jadi persyaratannya, salah satu persyaratan yang harus dipertimbangkan ketika kalian mau apply adalah pengalaman kerja itu selama 2 tahun. Kenapa harus ada pengalaman kerja? Karena itu menjadi salah satu pertimbangan kami ketika orang sudah memiliki pengalaman kerja itu, dia sudah memiliki visi, misi, dan tujuan jelas dia mau ngambil program studi apa kebermanfaatannya untuk dirinya, apa kebermanfaatannya untuk karirnya, dan mungkin dia mau ada kontribusi apa ke masyarakat gitu. Jadi gitu Sobat Hobi, jadi yang satu ada untuk PNS, TNI dan Polri, yang satu lagi adalah untuk orang yang sudah memiliki pengalaman kerja 2 tahun di bidang TIK, dan atau memiliki lagi sedang membangun startup yang sudah berjalan 2 tahun juga. Oke. Nah, kalau untuk deadline-nya sendiri nih, untuk yang beasiswa Kominfo luar negeri ini kapan Mbak? Kalau program beasiswa luar negeri ini sebenarnya kita bagi menjadi 2 skema. Satu adalah skema reguler yang itu didanai murni oleh APBN dari Kementerian Kominfo, dan yang satu nih ada skema kerjasama antara Kemenkominfo sama NESO Indonesia. Kalau teman-teman para hobi ngeburu beasiswa atau scholarship hunter mesti tahu nih NESO itu adalah penyedia beasiswa dari Belanda. Mereka punya beasiswa, salah satunya namanya Stunet. Nah, kita kerjasama nih Kominfo Stunet. Nah, untuk program beasiswa Kominfo Stunet ini deadline-nya adalah tanggal 28 Februari 2021. Untuk program beasiswa yang skema reguler khusus untuk Kementerian Kominfo itu deadline-nya sendiri di 19 Maret 2021. Jadi agak lebih panjang gitu. Terus kalau misalnya tadi yang untuk yang di bulan Maret ini Mbak, itu di negara-negara mana aja ya pilihannya ya? Kalau di bulan Maret kita lumayan bervariasi ya, banyak pilihan buat teman-teman sobat hobi yang suka misalnya nih pingin jalan-jalan ke atau nyari beasiswa ke Cina. Itu kita punya pilihan beasiswa ke Tsinghua University. Lalu kita ada target negara tujuan studi lagi India. Itu kerjasama kita dengan IITB Bangalore di Bangalore, jadi semacam Silicon Valley-nya India gitu. Terus kemudian kita ada negara tujuan studinya lagi adalah Hungaria. Itu kita kerjasama dengan EOTKO Sloran University di Budapest. Kemudian ada Jepang, itu kita kerjasama dengan University of Electrocommunications di Tokyo. Dan yang terakhir di Belanda. Jadi untuk
program khususnya Kementerian Kominfo ini, skema reguler kita kerjasama dengan University of Twente. Oh, Twente. Nah, jadi gitu Sobat Hobi. Jadi para pemburu beasiswa, terutama yang berburu untuk luar negeri, banyak sekali ya pilihannya ya Mbak, negara-negaranya. Jadi apapun motivasi kalian, kejar impian kalian, mau di negara manapun itu. Jadi untuk informasi selanjutnya, terus pantengin kita ya. Nah, terus kalau misalnya negaranya sudah, nah jurusan perkuliahannya apa aja sih Mbak? Jadi mereka itu yang tadi kan backgroundnya harus ada IT lah, ada ICT lah, atau digital lah. Nah, sedangkan jurusannya itu sendiri itu apa? Kalau jurusannya kita provide banyak banget sebenarnya. Jadi masing-masing perguruan tinggi itu dia provide beberapa jurusan. Mungkin untuk lebih jelasnya buat Sobat Hobi bisa langsung cek aja di IG-nya Kementerian Kominfo atau langsung cek di website-nya Kementerian Kominfo. Di situ sudah ada dokumen yang secara komprehensif menjelaskan tentang beasiswa ini, termasuk pilihan program studinya untuk masing-masing universitas yang tadi udah saya sebutkan. Jadi nanti untuk Bang Aryo, nanti jangan lupa ya ditaruh linknya ya. Nah, untuk selanjutnya itu boleh nggak sih dikasih gambaran umum dokumen apa sih yang harus dipersiapkan oleh para pelamar ini, terutama untuk PNS dulu deh, karena PNS ini mungkin sepengetahuan saya itu dia harus memiliki semacam surat izin dari atasan atau apa. Nah, mungkin bisa dibantu jelasin nggak Mbak dikit Mbak? Oke, kalau misalnya persyaratan dokumennya sebenarnya kita bagi jadi dua. Jadi persyaratan dokumen yang umum khusus untuk Kementerian Kominfo yang harus submit ke Kementerian Kominfo sama yang harus submit ke kampus. Nah, untuk yang masing-masing harus submit ke Kementerian Kominfo ini khusus untuk PNS, anggota TNI atau Polri itu adalah surat izin atasan. Jadi make sure bahwa atasan kalian minimum yang setara dengan eselon 2 itu harus memberikan izin terhadap rencana untuk apply beasiswa, dan seandainya nanti diterima, dia harus dibebas tugaskan dari pekerjaannya selama rentang waktu beasiswa itu. Jadi misalnya 1 tahun, 1,5 tahun atau 2 tahun itu harus dibebas tugaskan. Jadi seperti semacam tugas belajar gitu. Sedangkan kalau untuk yang pelamar dari pelaku bisnis atau pekerja umum? Mereka juga harus memberikan surat izin atasan, tapi nggak harus ada minimum setara eselon 2 begitu. Terus kemudian ada surat rekomendasi juga. Surat rekomendasinya bisa dari atasan atau bisa dari dosen. Nah, kalau misalnya, maaf potong Mbak, kalau misalnya dari yang memiliki perusahaan sendiri, startup, nah, apakah perlu surat itu juga? Iya, perlu. Jadi dari siapa, mungkin dia kalau misalnya dia punya rekan bisnis gitu. Oh, rekan bisnis. Itu dia bisa ngasih rekomendasi misalnya tentang bagaimana si yang bersangkutan ini, bagaimana dia mungkin integritasnya gitu. Jadi mungkin bisa ngebantu untuk itu berarti. Terus untuk selanjutnya Mbak, beasiswa ini mengcover itu apa aja sih yang di-cover Mbak? Kalau untuk beasiswa ini sebenarnya cukup banyak yang di-cover ya. Jadi itu penuh apa yang dibutuhin sama. Sobat ini pingin banget nih untuk melamar Kominfo. Jadi semua yang dibutuhkan sama penerima beasiswa untuk bisa tinggal di negara tujuan studi itu semuanya kita cover, dari tiket pesawat pulang pergi ketika berangkat ke sana dan nanti pulang ke Indonesia ketika sudah selesai. Terus kemudian ada living allowance, itu biaya hidup bulanannya. Terus kemudian settlement allowance itu diberikan 1 kali pada waktu pertama kali sampai di negara tujuan studi. Terus nanti juga ada semacam biaya visa, lalu asuransi kesehatan. Terus kalau misalnya sekarang si hunter nih di sini nih sudah punya keluarga, itu juga kita tanggung untuk 2 orang. Jadi bisa 1 spouse dengan 1 anaknya gitu. Nah, berarti untuk yang khusus berkeluarga itu ditanggung dengan 1 istri sama 1 anak. 1 istri atau 1 suami. Jadi penting 1 partner. Nah, kalau misalnya suami istrinya juga mengambil beasiswa yang sama, apakah juga didouble nggak untuk misalnya keluarganya? Enggak ya? Enggak. Oh, enggak ya? Karena ketahuan nanti. Ketahuan nanti di datanya. Terus setelah itu, setelah selesai nih, misalnya setelah selesai belajar di sana, apakah ada kewajiban untuk kembali ke Indonesia? Ada kewajiban. Jadi untuk ASN ini khususnya ya, kan kita nanti kalau ASN itu kan ada keterikatan dengan kementerian atau
satkernya. Jadi dia harus kembali ke Indonesia dengan rentang tugas 2N+1 sesuai dengan peraturan yang berlaku, peraturan perundangan yang berlaku. Gitu. Kalau misalnya pegawai swasta itu secara perjanjian dengan Kementerian Kominfo, mereka harus kembali ke Indonesia, tapi dia nggak harus kembali ke perusahaan tempat dia bekerja, karena itu kan masing-masing perusahaan beda-beda kebijakan ya. Ada yang mereka membolehkan tugas belajar, ada yang mereka harus resign. Oke. Nah, ini satu lagi nih Mbak, kalau misalnya yang bukan PNS atau ASN, jika misalnya mendapatkan tawaran kerja di luar setelah lulus, apakah itu nggak boleh diambil? Kalau langsung lulus banget nggak bisa, tapi mungkin dia misalnya harus 2+1 udah kelar, mungkin dia kalau misalnya tawaran masih berlaku, dia bisa dapetin. Oke. Kalau misalnya, kan situasi sekarang kan lagi pandemi nih Mbak, udah kita lewati setahun kemarin. Nah itu ada pengaruhnya nggak sih untuk beasiswa ini sendiri? Apakah nanti untuk aplikasinya harus apalah, atau gimana cara menanggulanginya, atau apa sih? Kalau kebijakan terkait pandemi ini sebenarnya kita juga mempertimbangkan kondisi pandemi di masing-masing negara. Jadi nanti proses seleksinya tuh bakalan tetap berlanjut. Jadi kalau misalnya Sobat Hobi ada yang mau apply ke kampus, tetap aja apply, dan kemudian tetap apply juga ke beasiswa Kominfo. Nanti kita seleksinya juga nanti bisa online, nanti semuanya kita mempertimbangkan kondisi pandemi. Nah, tentang keberangkatan yang ini nih, itu tergantung sama kebijakan pemerintah di negara tujuan studi. Jadi misalnya pemerintah di negara tujuan studi nge-ban untuk international student untuk datang, dan misalnya perguruan tinggi juga menerapkan distance learning, berarti si penerima beasiswa nggak jadi berangkat ke negara tujuan studi, tapi tetap belajar di Indonesia. Jadi semuanya tetap online learning, cuman mungkin nanti kita ada sedikit adjustment terkait dengan biaya hidupnya, jadi biaya hidup di Indonesia gitu. Oke, gitu Sobat Hobi. Jadi kalau misalnya e-learning itu berarti ijazahnya tetap dari kampus luar negeri. Iya. Oke. Tapi cuma nanti ini secara mungkin ini belum tahu ya. Nah, kita belum tahu karena kebijakan masing-masing negara itu kadang 1 bulan dibuka terus kemudian besoknya ditutup, karena kan benar-benar terkait dengan kondisi pandemi ini kan berubah-berubah banget gitu. Jadi ini semuanya nanti kita melihat perkembangan dari masing-masing negara tujuan studi sama mitra perguruan tingginya. Kalau misalnya mereka memberikan kebijakan untuk ngebuka misalnya dengan dimulai dengan sistem hybrid online dan offline, dan kebijakan visanya imigrasi yang mereka memperbolehkan international student buat datang, ya boleh, berarti kita berangkatkan gitu. Oke. Nah, biasanya ini kan negara-negara tertentu, misalnya kita let's say kayak Korea atau Belanda, itu kan biasanya kan ada persiapan sebelum perkuliahan atau artikulasi lah atau apalah semuanya. Itu ditanggung nggak sih biaya kayak gitu? Nah, kalau misalnya 3 bulan sebelum memulai perkuliahan harus apa dulu nih yang harus diambil gitu, itu ditanggung nggak biaya itu? Kalau kita untuk Belanda kita sebenarnya ada, tapi itu khusus untuk program beasiswa yang kerja sama Kominfo Stunet. Jadi dia in addition to beberapa benefit yang yang penerima beasiswa kalian dapatin dari Kominfo, nanti penerima beasiswa juga bisa ngedapetin kursus bahasa dan akulturasi budaya Belanda sebelum berangkat. Jadi itu sekitar 2 mingguan gitu di Jakarta. Dan bagi teman-teman yang berdomisili di luar Jabodetabek, semua transportasi, akomodasi, bahkan sampai uang harian itu semuanya kita tanggung. Jadi misalnya harus berangkat naik pesawat, itu juga kita tanggung gitu. Kalau misalnya untuk Jepang sendiri itu kan juga bahasanya beda. Itu sebenarnya kita juga ada semacam 6 bulan belajar bahasa Jepang, tapi itu nanti juga masih kita melihat kondisi pandemi ya, apakah itu nanti bisa online secara belajarnya sebelum perkuliahan atau bisa langsung berangkat ke Jepang. Semuanya masih benar-benar kita masih melihat bagaimana perkembangan kondisi pandemi ini sih. Nah, oke Mbak Elvina, jadi begitu Sobat Hobi, informasinya bermanfaat sekali kan. Nah, jadi sebelum kita menutup diskusi kali ini, ada nih pertanyaan apa tadi ya, saya lupa. Oh ya, terkait dokumennya nih Mbak, apakah sama dengan dokumen-dokumen administrasi yang seperti dahulu kah, atau ada perubahan nih Mbak? Misalnya kayak butuh IELTS kah, atau apakah untuk mendapatkan beasiswa Kominfo ini sendiri? Jadi dokumen apa sih yang perlu dibutuhkan gitu? Kalau untuk melamar beasiswa Kominfo tuh kita sebenarnya memprioritaskan gitu. Memprioritaskan yang udah punya sertifikat bahasa, karena itu juga akan mempermudah teman-teman untuk mendapatkan letter of acceptance dari negara tujuan studi. Cuman untuk dokumen apa aja yang bisa sebentar Mbak, tadi Mbak bilang diprioritaskan, berarti itu kewajiban apa cuma nggak wajib tapi diprioritaskan? Itu nggak wajib tapi diprioritaskan.
Oh, Jadi oke. kalau misalnya teman-teman udah punya IELTS, silakan dilampirkan aja di aplikasinya. Standarnya berapa? Standar IELTS-nya itu tergantung sama negara tujuan studi, karena masing-masing mitra perguruan tinggi kan mereka memberikan beda-beda persyaratannya. Jadi untuk oke. persyaratannya bisa ngecek aja langsung. Jadi ketika teman-teman nih akses websitenya atau IG-nya Kementerian Kominfo, di situ ada informasi jelas dan link perguruan tinggi apa saja yang menjadi mitra kami, termasuk negara tujuan studi apa aja. Di Oke. situ mungkin bisa ngecek juga IELTS-nya berapa gitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah pelamar ini harus sudah mendapatkan letter of acceptance dari kampus baru bisa ngelamar ke Kominfo, atau bisa ke Kominfo dulu, atau seperti apa? Iya, dua-duanya bisa. Jadi misalnya teman-teman udah punya LOA, atau misalnya sekarang lagi nyari LOA di kampus, berarti udah punya IELTS sama TOEFL ya. Kalau lagi mencari dan kemudian sebelum deadline udah dapetin LOA, langsung aja apply ke Kominfo dan melampirkan semua dokumen yang dibutuhkan itu, termasuk dengan LOA-nya kepada Kementerian Kominfo. Namun sampai apabila nih sampai sebelum batas waktu banget dia belum dapat LOA juga, belum ada kejelasan dari kampus tapi udah apply, langsung aja apply ke Kominfo, nggak apa-apa. Jadi nanti bisa memberikan bukti bahwa lagi apply ke kampus gitu. Oke, berarti ini Mbak, asumsi saya nih ya, nanti tolong koreksi kalau saya salah ya. Jadi kalau Sobat Hobi pingin melamar ke Kementerian Kominfo untuk dapat beasiswanya ya, beasiswa Kominfonya itu, dokumen wajibnya tadi adalah surat rekomendasi atasan aja. Rekomendasi atasan dan surat izin atasan, terus nanti ada application form, terus kemudian nanti ada transkrip akademik sama ijazah waktu Oke. S1. Jadi Sobat Hobi, biar nanti kita nggak ada salah informasi, nanti silakan aja klik di link di bawah ini ya Mbak, nanti kita kasih link aja ya. Ya. Oke, nah gitu Sobat Hobi, kali ini mungkin sekian nih ngulik-ngulik kita terkait dengan beasiswa Kementerian Kominfo khusus untuk beasiswa S2 luar negeri. Ya. Hanya untuk S2 ya Mbak? S3 belum ada? Nggak ada, kita hanya ada S2 luar negeri dan ini hanya di bidang komunikasi dan informatika. Oke, nah nanti kalau misalnya kalian ada tanya-tanya atau apa, silakan taruh di komentar, dan nanti kita juga taruh link di deskripsi kita. Jadi kalian tidak akan mendapatkan informasi yang salah, gitu. Oke Mbak Elvina, ada lagi nggak yang mau disampaikan? Mungkin lebih jelasnya bisa ngecek lagi aja di IG-nya Kementerian Kominfo atau di situs Kementerian Kominfo. Dan sebenarnya beasiswa ini juga udah dipublish di detik.com dan banyak channelnya Detik yang lainnya. Mungkin kalau misalnya kalian buka portalnya Detik bisa langsung ngeklik aja, di situ ada linknya juga. Oke, terus nanti misalnya sobat-sobat hobi yang lagi nyari beasiswa nih, boleh juga kan langsung bertanya sama Mbak Elvina Boleh nanti. banget. Oke, nanti kita kasih juga linknya untuk bertanya atau apapun itu untuk mencari informasi terkait beasiswa ini ya. Oke sobat hobi, ini udah panas banget, udah pada lapar juga kan? Kita di sini lapar nggak Om? Om Ari udah lapar nih. Ini Mbak Mega juga udah lapar banget. Oke, Mbak Elvina juga tentunya udah lapar. Nah, oke, sekian dari kita hari ini sobat hobi. Pokoknya selalu jaga kesehatan kalian karena di sini masih nunggu vaksin juga ya Mbak. Iya, nah kayak gitu. Kalian harus jaga kesehatan, jaga jarak. Kita jaga jarak nih kan? Jaga jarak, Oh, ya, jaga jarak. jangan pakai masker. Ini Jangan nggak lupa pakai pakai masker. masker, jangan lupa pakai masker, patuhi selalu peraturan pemerintah. Oh ya, jangan lupa sobat hobi selalu ini coba jangan lupa untuk nyalain loncengnya. Karena apa? Karena nanti biar kalian tidak ketinggalan dengan informasi-informasi, konten-konten kita menarik, kegilaan-kegilaan dari Bang Aryo dan tim yang lainnya. Jadi kalian tidak akan ketinggalan. Oke, sobat hobi, sampai ketemu di lain kesempatan. Selalu jaga kesehatan, stay safe and be safe. Oke, see you in the next video. Bye. Good luck.